Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saat ini saya berada di area kota Semarang ya, tepatnya di depan stasiun Semarang Tawang. Tidak lagi pakai Bang Jateng. Nah, jadi malam ini saya ada di Semarang, lagi ada di kota Semarang untuk melakukan perjalanan pulang menuju ke Jakarta menggunakan salah satu kereta api andalan kereta Semarangan ya, yang kini sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Kalau waktu itu bulan Agustus udah nyoba Argo Muria versi pagi, sekarang kita akan coba perjalanan malam dari Semarang menuju Jakarta bersama kereta api Argo Sindoro. Keringetan meskipun rasa-rasanya kayak dari tadi kayak geludak-geluduk, tapi tetap aja suasananya cukup hangat ya, jadi bikin keringetan juga. Jadi seperti apa perjalanan Argo Sindoro pada kesempatan kali ini, karena ini adalah first time juga saya menggunakan kereta api Argo Sindoro malam. Jadi ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go. Oke, jadi teman-teman, sekarang itu masih jam 20.35. Masih ada waktu 2 jam 5 menit menjelang keberangkatan kereta api Argo Sindoro dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Tapi agaknya saya ingin mencoba iseng, apakah kalau pakai boarding face recognition itu sudah bisa masuk atau belum ya teman-teman. Soalnya setahu saya tuh 3 jam sebelum, tapi entah bagaimana, apakah bisa atau tidak. Coba ya, iseng-iseng aja. Loh, bisa guys. Ternyata bisa. Nah, karena hari ini saya ngambilnya di eksekutif 1, makanya saya pengen prepare-nya ke belakang aja, di sebelah sana. Karena nantinya eksekutif 1-nya bakal ada di depan, dan kereta api Argo Sindoro-nya kayaknya di jalur 3 nanti. Sekalian kita bisa rekam kereta yang masuk keluar dari stasiun Semarang Tawang. Dari arah barat, jalur 3 dari arah barat masuk kereta api Argo Sindoro. Nah, itu dia kereta dengan kita. tujuan akhir stasiun Akhirnya. Semarang Tawang. Oh iya, masih. Nah, dari jalur 3 dari arah barat masuk kereta api Argo Sindoro dengan tujuan akhir Semarang Tawang. Keretanya datang dari arah sana menuju ke arah Semarang Tawang, berhenti di jalur 3 nanti. Finally, kereta yang akan kita naiki, yang sudah kita tunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Nah, itu udah kelihatan cahayanya dikit-dikit. Sekalian kita lihat lokomotif dinasnya apa. Biasanya lokomotif dinasnya itu PP ya, habis 18 langsung balik 19. Nah, let's go. Kita rekam dulu kedatangan kereta api Argo Sindoro-nya. Let's go. Let's go. Finally, Argo Sindoro. Jadi kita belum bisa masuk ke dalam rangkaian Argo Sindoro karena masih dalam proses pembersihan. Dan ternyata
langsir lokomotifnya secepat itu ya. Kita belum sempat masuk ke rangkaian Argo Sindoro, tapi lokomotifnya sudah siap tempel. Nah, nantinya kita akan berada di eksekutif 1 ya teman-teman, yang berada di paling depan ini, di K10256, Depo Kepemilikan Semarang Poncol. Yang mana sebelumnya K10256 SMC ini sempat dirangkaikan di beberapa kereta api di Jogja ya. Dan secara rinci, K1 merupakan kereta eksekutif, kode kereta eksekutif 0 tidak berpenggerak, karena ya seperti yang teman-teman lihat, rangkaian K10256 SMC ini sebagai eksekutif 1 Argo Sindoro ditarik oleh lokomotif dinas ya, yaitu CC 206 1364 Depo Induk CPN atau Cipinang. Nah, untuk tahun produksinya itu merupakan tahun 2025 dengan kode 25. Lalu di sebelahnya ada kode 06, yaitu urut K1-nya yang diproduksi pada tahun 2025, dan Semarang Poncol merupakan depo dari kepemilikan rangkaian kereta api Argo Sindoro ini, yaitu dimiliki oleh Depo Kereta Api Semarang Poncol. Ini mendung, geluduk-geluduk tapi tidak hujan. Argo Sindoro ya, nggak kelihatan. Wow, ramai juga ternyata penumpang Argo Sindoro. Oke, kita langsung menuju ke eksekutif 1 seat 9A ya teman-teman. Ini eksekutif 2 813 di belakang. Tapi tadi tuh kayaknya eksekutif 1 seat 1 sampai 7 yang di belakang. Artinya seat 9A itu bakalan ada di depan. Bener kan? Damn. Aduh, sangat malas. Ya, itu seat 9A-nya mana? Seatnya di sini. Kita paling depan sendiri. Ini lokomotif dinasnya. Di rangkaian Argo Sindoro-nya kita masuk dari depan aja. Wow. Elegan. Mumpung yang 9B nya nggak ada yang ngisi ya, jadi sekalian dipinjem dulu buat review. Jadi ya seperti biasa, kalau kereta eksekutif itu ya nggak jauh-jauh dari fasilitasnya yang lebih memadai ketimbang kereta api ekonomi maupun bisnis. Karena untuk kereta eksekutif ini ya seperti biasa lagi nih, reclining seat yang mana ini tak naikin dulu, ini dimundurin bisa jadi rebat, tapi nah oke, nggak kebentuk, nggak lepas. Jadi teman-teman bisa lihat ada jarak antara yang saya dudukin sama yang sebelah sini ya. Dan di sini juga ada kayak headrest. Jadi kalau dipakai buat teman-teman yang mau tidur, ini bisa kayak nggak ada bagian selimut. Iya. Ini juga kayak maaf. Makasih. Terus apa lagi ya? Ada ini table tray, jadi kalau teman-teman yang mau makan bisa tinggal kemarin. Terus kalau dari segi yang di depan ini teman-teman ada apa sih namanya, leg rest ya, jadi teman-teman bisa mengistirahatkan kaki seperti ini. Dan kalau dilihat-lihat jarak antar kursinya itu lumayan lega ya, jadi ya kalau misalnya mau selonjor ke depan juga lebih nyaman. Terus selain itu juga tersedia kayak port charger, tirai. Terus ini juga buat kayak gantungin apa ya, gantungin plastik mungkin bisa kalau di sini, atau tas-tas kecil atau tote bag. Sama kalau nggak salah di sebelah sini tuh ada port USB ya. Nah,
Tapi jujur saya sampai sekarang kurang paham fungsinya buat apa. Kayaknya mungkin buat ngecas atau gimana. Sampai pakai port USB. Kebetulan karena saya makanya Samsung jadi nggak ada kayak begituan gitu ya. Jadi ya udah, makanya saya juga baru sadar gitu kan, padahal di Instagram KAI udah sering banget dijelasin kalau ada port USB, tapi ya udah baru sadar sekarang, ya mau gimana lagi. Mungkin kalau buat review tempat duduk ya kurang lebih kayak begini teman-teman. Sebenarnya saya sukanya itu kalau kereta api Argo Sindoro ini adalah di warna kursinya. Jadi ini coklat sama ini warna apa ya? Coklat apa ya? Bukan coklat tapi ya pokoknya warna itulah. Tapi perpaduan warnanya tuh benar-benar dapat banget. Beda sama yang kereta eksekutif buatan tahun 24 yang rata-rata kursinya itu hampir mirip sama kelas ekonomi new generation. Jadi ya inilah kesan tersendiri buat perjalanan Argo Sindoro dan Argo Mulia kemarin. Gitu teman-teman. Kita akan mulai perjalanan sekitar 15 menit lagi. Jadi mari kita nikmati 5 jam 10 menit ke depan bersama Argo Pada Sindoro. pukul 22:04. Jadi yang di depan sepi, jadi ya jadi paling depan dulu aja. Ini saya Jadi baru saja kereta api Argo Sindoro diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang, tidak pakai jam Semarang, tepat pada pukul 2.40. Kini keretanya sudah mulai berjalan cukup kencang di Petak Semarang Poncol Jerakah ya. Nah, kita punya waktu sekitar 5 jam 10 menit. Rangkaian apa? Kita melintas langsung stasiun Jerakah, lepas banget. Dan kita akan melakukan perjalanan selama 5 jam 10 menit ke depan bersama kereta api Argo Sindoro. Jadwal perjalanan sendiri nantinya akan berhenti di stasiun Pekalongan pada pukul 23.42. Nanti berhenti lagi di Tegal pukul 00.22. Lalu berhenti kembali di stasiun Cirebon pada pukul 01.09. Di stasiun Bekasi pada pukul 03.19 menit. Terus di Jatinegara itu kalau nggak salah pukul 3.38 dan nantinya akan mulai perjalanan di stasiun Gambir pada pukul 3.50 menit. Adapun informasi-informasi yang sudah saya sampaikan mengenai waktu pemberhentian kereta api Argo Sindoro akan tercantum di unit ITS yang ada di depan, dan sekarang sudah menggunakan mode night mode ya. Tepat pada pukul 22.40 tadi diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Rangkaian eksekutif 1 merupakan eksekutif pertama yang di setting menjadi night mode setelah di eksekutif selanjutnya beriringan sesuai jalannya si teknisi mungkin yang seperti biasa dari depan dulu baru belakang. Jadi yang bisa teman-teman dengar, inilah yang menjadi alasan kenapa saya ngambil eksekutif 1 biar saya nggak tidur ya. Tidurnya juga paling ganggu lah sama pom. Jadi ya kita nikmatin aja perjalanan. Ini mumpung kita di kanan juga bisa lihat laut gitu. Nggak tahu. Kita lihat aja dulu. Let's go.
jadwal yang ada di PIDS, kereta api ini mengalami keterlambatan 1 menit dari jadwal kedatangan. Mungkin ada sedikit penyebabnya itu saat tadi di stasiun Pelabuhan kita sempat kena taspat di stasiun Pekalongan dan sinyal sudah hijau. Jadi keretanya nggak lama lagi akan segera berangkat dari stasiun Pekalongan. Jadi kita langsung masuk aja. Let's go. Lebih 28 menit. Nah kan bener kan, habis pemalang tadi tuh tiduran dan akhirnya berkesempatan untuk merekam kereta api Argo Sindoro nya berangkat dari Tegal ya. Jadi pas lagi stabling maupun pas lagi datang nggak sempat kerekam sama sekali. Yaudah, kalau begitu mungkin sepertinya akan saya lanjutkan kembali tidurnya. Udah ya, bobo. Jadi karena keretanya keretanya terlambat 4 menit, jadi ini kita nggak pakai lama, langsung berangkat lagi ya teman-teman. Padahal harusnya secara momennya kereta api Argo Sindoro harusnya ketemu sama Argo Muria, tapi Argo Muria juga terlambat kayaknya, makanya jadinya nggak bisa ketemu. Ya udah, belum rezekinya ketemu Argo Muria ya. Ya udah, kita persiapan berangkat stasiun Cirebon. Ini sekarang jam 1:16. Mungkin ya semenit 2 menit lagi berangkat. Let's go.
Jadi dari Cirebon sampai Cikampek saya tertidur cukup pulas sehingga ya bisa teman-teman lihat barusan kereta api Argo Sindoro sudah melintas langsung di stasiun Cikampek ya. Nah jadi karena tidak lama lagi perjalanan Argo Sindoro akan segera berakhir ya, kurang lebih 1 jam 6 menit jika dilihat dari estimasi jadwal kedatangan di stasiun Gambir. Jadi sebelum kita tiba di stasiun tujuan akhir, saya pengen sedikit cerita mengenai rincian-rincian yang bisa saya simpulkan pada perjalanan kereta api Argo Sindoro dari Semarang ke Jakarta pada kesempatan kali ini. Jadi kereta api Argo Sindoro ini merupakan kereta api kelas eksekutif, layanan kelas eksekutif yang melayani rute Semarang Tawang, Jakarta Gambir pulang pergi, yang mana perjalanannya ini dia memiliki pola perjalanan yang berkebalikan dengan kereta api Argo Muria, yang mana jika Argo Sindoro ini keberangkatan paginya dari Semarang, keberangkatan sorenya dari Gambir, dan keberangkatan malamnya dari Semarang lagi. Kalau Argo Muria itu kebalikannya, pagi dari Jakarta, sore dari Semarang, dan malam dari Jakarta lagi. Nah, dengan nomor KA 17, 18, dan 19 pada kesempatan kali ini saya menjajal perjalanan dengan nomor KA 19 dengan rute Semarang Tawang Gambir. Nah, tadinya kita sudah berangkat pada pukul 22.40 dan nanti kalau secara estimasi akan tiba pada pukul 3:50 menit. Overall perjalanan kali ini cukup menyenangkan ya teman-teman, meskipun memang bisa saya katakan setengah bagian perjalanannya saya gunakan untuk tidur, tapi memang jika dilihat memang jamnya cukup enak untuk melakukan ritual tidur. Nah, secara fasilitas yang didapat ya mungkin jika perjalanan malam, pada umumnya kereta api eksekutif akan mendapatkan 1 buah selimut yang disewakan ya. Kalau misalnya teman-teman naik kereta kayak bisnis atau ekonomi kan biasanya kalau selimut kan mesti nyewa dulu ya, harganya 11.000 kalau nggak salah. Jadi ya di eksekutif ini karena perjalanan malam jadinya bisa dapat free sewa selimut seperti itu. Terus untuk kereta api Argo Sindoro sendiri ini membawa 9 rangkaian eksekutif stainless steel new generation, yang mana secara interior kereta api Argo Sindoro ini sudah cukup elegan dan mewah, dan juga sudah cukup nyaman karena fitur-fitur yang ini lebih jauh lebih futuristik ketimbang rangkaian gen-gen sebelumnya ya. Apalagi Argo Sindoro ini upgrade-nya nggak main-main, dari yang kelasnya New Image yang dulu dulu tuh dijuluki sebagai Argo Goblodak, tapi sekarang kereta api Argo Sindoro ini sudah glowing, sudah glow up, menjadi kereta paling elegan di kereta-kereta Semarangan ya, jika dibandingkan dengan kereta api seperti Argo Merbabu dan kereta api lain. Nah, untuk pemberhentiannya juga kereta api Argo Sindoro ini cukup enak karena dia menjangkau stasiun-stasiun yang biasanya kereta Argo itu enggan untuk berhenti ya. Meskipun memang yang saya maksud adalah stasiun Bekasi, Jatinegara, tapi ya pemberhentiannya ini cukup membantu para warga di sekitar Jatinegara dan Bekasi untuk mengakses perjalanan kereta api Argo Sindoro ini. Jadi untuk Argo Sindoro ini berhenti di stasiun mulai dari Semarang Tawang, berhenti di stasiun Pekalongan, Tegal, Cirebon, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir dengan waktu tempuh dari Semarang ke Jakarta selama 5 jam 10 menit, menjadikan perjalanan kereta api Argo Sindoro ini sebagai perjalanan paling cepat untuk kereta rute Semarang Jakarta.
Kalau misalnya teman-teman nanya kereta yang paling cepat dari Semarang ke Jakarta, ya sebenarnya ada Argo Bromo Anggrek yang menyandang kelas nomor 1 di Indonesia ya, dengan waktu tempuh dari Semarang ke Jakarta selama 4 jam 58 menit kalau nggak salah. Tapi kereta itu kan asal usulnya, bukan asal usulnya, berangkatnya tuh, keberangkatan awalnya kan dari Surabaya Pasar Turi. Sedangkan kalau Argo Sindoro ini yang benar-benar terminusnya dari Semarang Tawang. Teman baik berulah lagi. Jadi ya udah, mungkin cerita singkat yang bisa saya sampaikan untuk perjalanan kali ini cukup sekian ya teman-teman. Jadi dalam waktu sekitar 1 jam lagi kereta api Argo Sindoro akan segera tiba di stasiun tujuan akhir. Mari kita nikmati sisa waktu perjalanan bersama kereta api Argo Sindoro ini ya. Let's go. Jadi meskipun rumah saya di Bekasi dan ini kita sudah tiba di stasiun Bekasi ya, tapi agaknya saya pengen main dulu ke Jakarta, makanya saya memutuskan buat tetap lanjut ke Gambir. Ya Gambir apa Jatinegara ya mas, ya Gambir kan. Tapi kayaknya sebenarnya pengen sampai Gambir aja biar bisa full trip. Oke. Nyampainya jam 3:20 dan ini langsung persiapan buat berangkat dari stasiun Bekasi. Udah langsung di dalam aja. Finally, sebentar lagi sampai.
kita jam 3.46, awal 4 menit nyampe di stasiun Gambir, stasiun tujuan akhir. Alhamdulillah tiba di stasiun tujuan akhir dengan selamat di stasiun Gambir awal 4 menit pada pukul 3:46. Saya nggak tahu mau ngapain dulu, mungkin pengen nunggu R19 nya berangkat dari Gambir dulu ya teman-teman, karena suasana di bawah juga mungkin masih sepi karena sekarang masih jam 4 kurang ya, mungkin belum subuh juga. Jadi ya udah kita tunggu R19 nya berangkat, mungkin sambil jalan ke sana dulu sebentar ya. Aduh, cepet banget rasanya. Perasaan tadi masih di Semarang gitu kan, sekarang udah di Jakarta. Ya, terima kasih Argo Sindoro ya. Pula. Terima kasih Argo Sindoro. Ya, nggak kelihatan pula. Yang penting Monasnya kelihatan, meskipun seuprit. Mantap. Itu Monas dan kita akan kembali. Itu Argo Sindoronya yang tadi ya. Itu Argo Sindoronya, itu Monas, dan kita akan menuju ke arah sana untuk keluar dari stasiun Gambir. Finally, alhamdulillah bisa tiba di stasiun Gambir dengan selamat. Jadi tadi pas di stasiun Gambir itu kan sempat mau closing ya teman-teman, habis dari merekam R19. Ternyata pas saya cek lagi sampai saya sudah di Jakarta Kota, ternyata videonya nggak ke-record. Padahal itu cukup lama loh, tadi itu saya closing sampai 2 menitan. Tapi ya udahlah, karena memang nggak ke-record, jadi mungkin saya closingnya di Jakarta Kota aja, mumpung backgroundnya KRL ya. Jadi dengan tibanya saya di area kota Jakarta, tepatnya tadi kita sudah tiba di stasiun Gambir pada pukul 3.46, menjadi akhir dari perjalanan kereta api Argo Sindoro yang saya lalui tadi dari Semarang menuju ke Gambir. Nah, dengan tibanya saya juga di Jakarta Kota ini menjadi akhir dari video pada kesempatan kali ini. Jadi terima kasih buat teman-teman saya ucapkan karena sudah menonton video perjalanan kereta api Argo Sindoro dari awal sampai selesai. Semoga informasi yang saya sampaikan pada perjalanan kali ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang ingin melakukan perjalanan malam dari Semarang menuju ke Jakarta dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, ya udah. Kita jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jakarta.